Itu kan tipe 16. Ini punya anak buah. Punya Pak. Ada guru yang ya. Kemudian yang setahu saksi kerjasama dengan Cahaya Pangan dengan Pak Stikno ini tadi, setelah bekerja sudah diturunkan barang baik sistem segala macam itu tadi, ya kan? Nah itu Cahaya Pangan tadi membayar katakanlah biaya kerjasama tadi ke siapa? Pak Stikno. Pak Stikno. Jadi dari Cahaya Pangan langsung ke Pak Stikno. Kemudian buruh-buruh siapa yang bayar? Pak Stikno. Pak Stikno. Kemudian buruh dibayar oleh Pak Stikno. Jadi ya. Dan dulu, ini kan resip kan ada superidori, ya kan? Ada kategori, ada resipi dari ya kan? Stikno ini pada posisi apa? Resipi resipi. Artinya dari pelabuhan. Kemudian orang-orang Stikno dari pelabuhan menunggu barang itu naik atas truk, betul? Dari truk dibawa ke dalam gudang ya, ya kan? Kemudian dari truk kemudian diturunkan dalam gudang, itu tugas Stikno. Jadi dari pelabuhan dibawa ke dalam truk, kemudian dibawa ke depan gudang, sampai itu kan? Tidak ada lebih tidak kurang. Nah, jadi yang jelas. Jadi bukan bagi dari truk masuk ke gudang bukan kan? Dari pelabuhan ke sana. Ya selama 11 tahun ini kan? Ya komplit jelas. Pak, Ekspedisi. ekspedisi milik siapa Bapak? Perusahaannya. Ekspedisi buatan ini Pak. MKL Pak. Pak, ini ditanya Pak Penasihat Hukum mengatakan Sutikno yang benar yang mana? Ini ya. Jadi begini, ini yang mulia, saksi kita ini dia bukan pelaku dalam konteks. Makanya saya tanya kan? Ya, maka saya jelaskan dulu ya bahwa di dalam angkutan itu tidak kita perlu tahu apakah berasal dari Surabaya ke dari Cirebon ke Depok, itu bukan persoalan. Persoalannya barang sudah sampai ke pelabuhan, oke? Ini saudaranya dulu, saudara sampai ke pelabuhan, ya kan? Kemudian diturunkan, ya kan? Diturunkan, kemudian untuk dibawa ke gudang itu kan barang-barang naik atas truk, betul? Nah, kemudian dibawa ke gudang si pemilik barang, betul? Nah, Stikno kerjanya di mana? Muat dari peti kemas kapal turun kapal nanti ke truk jalan diikuti serta anak buah. Tidak, jadi barang dari pelabuhan naik ke atas truk, oke? Ya, dan itu udah masuk dalam peti kemas, ya kan? Naik ke atas truk, kemudian truk jalan dibawa di depan gudang, gitu. Itu tugas Stikno. Yang lain tidak ada. Nah, ini buka Pak, buka nanti dari truk ke gudang. Dia bukan ke dalam gudang, kan masuk dalam gudang. Tugasnya hanya di pelabuhan, dibawa dengan truk, ya kan, masuk ke ikan sebetulnya, masuk dalam truk, dibawa ke gudang yang bersangkutan, kan, pemiliknya tadi. Kemudian turun, dimasukkan dalam gudang. Nah, jadi ada dua, ada ya, naik ke dalam truk di pelabuhan, berjalan, turun di depan gudang, ya kan, kemudian baru masuk dalam gudang, gitu. Ya, sidang Pak. Ya. Digelar pada hari ini. Ya. Ini udah sidang keberapa terus? Ya, ini sudah cukup langsung ya. Ini sudah cukup lama bergulir dan hari ini agenda kita adalah menghadirkan saksi. Jadi kita sebagai posisi sebagai penggugat, Pak Stikno sebagai penggugat tadi, menggugat Cahaya Pangan, ya kan, giliran kita untuk menghadirkan saksi. Ya kan, 2 orang saksi dan semua saksi sudah kelar semua. Saksi itu bukan saksi abal-abal yang kita hadirkan, betul-betul saksi yang memang memahami dan bahkan mereka sebagai pelaku dan tahu persis dengan siapa tergugat, siapa penggugatnya, ya kan. Dan ini suatu hal yang sangat bagus sekali. Saya yakin bahwa majelis hakim akan merekam itu semua, memahami itu semua, jalan ceritanya seperti apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dan sebagainya. Nah, memang di dalam perburuhan di pelabuhan itu dan mandor di pelabuhan dan sebagainya sama dengan pihak pemberi kerja itu tidak pernah tertulis. Belum ada satupun sejarahnya kerjasama dengan mandor dengan pihak perusahaan itu sifatnya tertulis. Tidak, semuanya dari tahun ke tahun dan turun menurun itu semuanya bersifat tidak tertulis dan itu diakui semuanya. Dan memang dalam pasal 1320 itu tidak ada satupun dalam KUHP menyatakan bahwa perjanjian itu harus tertulis, tidak ada. Jadi semuanya itu harus bisa saja
tertulis, bisa saja tidak tertulis. Dan saat sekarang ini di pelabuhan tidak pernah adanya namanya yang tertulis. Semuanya tidak tertulis, tetapi disepakati. Dan ini berlangsung sudah lama, dan itu sudah berlangsung selama 11 tahun. Bayangkan kalau 11 tahun itu sudah berlangsung, berarti apa? Pemberi kerja dan bekerja samanya sudah berjalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu tidak ada sejarah lagi yang mengatakan bahwa tidak ada kerjasama di situ. Jadi semuanya sudah on the track, semua sudah berjalan dengan baik. Dan kita yakin bahwa majelis hakim akan bisa konsisten ini dan akan berpegang kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada, dan secara bukti secara yuridis maupun fakta-fakta faktual di lapangan menyatakan begitu konkret yang bahwa kerjasama itu sudah berjalan dengan baik. Jadi saya yakin bahwa gugatan kami akan diterima oleh majelis hakim.